Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana rahmatan wansur 'alaina khazain wa 'alimul hajatin ilayhi wa la tansalna rabbana. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjamaah bagi Allah. Kita tunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Lanjutkan bacaan kita yaitu surah Al-An'am sampai 122. Sekarang 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha yamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa kadzalika yang demikian itu ja'alna kami jadikan fi kulli qaryatin pada tiap-tiap negeri akabira mujrimiha pembesar-pembesar yang berbuat durhaka, berbuat jahat, yang kuru fiha agar mereka membuat satu tipu daya, membuat makar, rekayasa fiha dalamnya. Wa ma yang kuru dan adalah mereka membuat daripada makar, tipu daya, rekayasa itu illa bi anfusihim kecuali pada diri mereka sendiri. Wa ma yashkurun dan adalah mereka menyadari. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap negeri itu selalu saja ada pembesar-pembesar yang jahat. Ya, Pak. Ini bukan hanya sekarang saja. Dari zaman dahulu seperti itu keadaannya. Selalu saja ada para pembesar, para tokoh-tokoh, para cendekiawan, orang-orang yang dianggap terhormat yang membuat satu kejahatan, keburukan, ya, membuat satu makar, membuat daripada rekayasa, tipu daya, bagaimana bisa menguasai daripada negeri itu, bagaimana bisa untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya, dan berbagai macam keburukan dan kejahatan. Sehingga tidak ada satu nabi pun yang datang di satu negeri yang diutus oleh Allah kecuali pasti berhadapan dengan tokoh-tokoh besar yang jahat. Jadi gitu. Ya. Coba kita lihat sejarah ini. Ya. Nabi Nuh alaihissalam sebagai Syekhul Mursalin berhadapan dengan tokoh-tokoh pembesar-pembesar di zamannya itu yang jahat. Gitu ya. Yang usaha untuk menghalangi, usaha untuk bagaimana menekan, gitu ya, melawan, mempengaruhi daripada masyarakat agar supaya tidak ikut Nabi. Di zaman Nabi Hud juga sama seperti itu keadaannya, gitu ya. Dan zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya, masya Allah, berhadapan dengan Raja Namrud. Zaman Nabi Lut, gitu ya. Terus begitu. Zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini berawal berhadapan dengan Fir'aun. Sudah karakternya itu memang jahat. Tidak menerima daripada kebaikan dan kebenaran. Terus membuat lagi daripada kezaliman, kejahatan kepada orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Musa AS. Kita lihat itu sejarah ketika orang-orang ahli sihir, ya, ketika mereka ini menghadapi daripada Nabi Musa AS, mempertandingkan daripada kemampuan mereka,
Mereka terkalahkan di hadapan khalayak ramai seperti itu, dan mengakui bahwasanya apa yang ditunjukkan Nabi Musa itu bukan sihir. Karena yang tahu itu sihir bukan sihir adalah tukang sihir, kan begitu. Maka sadar betul apa yang ditunjukkan Nabi Musa ini adalah satu mukjizat, sehingga mereka semua beriman. Nah, zaman itu kan aneh ya. Orang sihir yang ahlinya saja mereka sadar mengetahui apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa bukan sihir tetapi mukjizat, dan mereka harus beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Justru orang-orang yang ngerti sihir tidak mengikuti pada orang yang ahlinya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam? Pagi harinya beriman, sore harinya dihukum oleh Fir'aun. Potong tangannya kanan, potong daripada kakinya kiri, bersilangan. Atau tangannya kiri, kakinya kanan. Tidak hanya itu, bahkan setelah dipotong itu kemudian disalib, dia dibunuhnya. Masya Allah, ya, bagaimana kejahatan, kezalimannya itu daripada Fir'aun itu, karena tidak sukanya kepada orang yang membawa kebaikan dan kebenaran, gitu ya. Jadi sejarah itu. Jadi kalau itu berulang kembali kepada zaman yang seterusnya sampai sekarang ini, di zaman dulu pernah terjadi seperti itu. Tetapi kita sebelum beriman, yakinlah bahwasanya orang yang berjalan di atas kebenaran, orang yang berjalan di atas daripada petunjuk Allah, orang yang berjalan di atas daripada keridhaan Allah, itulah yang berjaya sukses nantinya. Walaupun nampak dipandang sekarang itu didolimi, disakiti, dirugikan, gitu ya. Tetapi mereka nanti akan kembali pada Allah dengan kemenangan, gitu ya. Mendapatkan kesuksesan, jadi gitu. Yang nampak berkuasa, yang nampak mereka bisa untuk mengeksekusi, memperkusi, gitu ya, mendolimi, menyakiti, seolah mereka menang. Tetapi semuanya itu akan kembali kepada Allah dalam satu kerugian dan penyesalan yang luar biasa. Hari ini memang mungkin seolah berkuasa, hari ini mungkin bisa orang itu bertindak apa saja, tetapi nanti di hadapan Allah tidak bisa berbuat apa, gitu, ya kan? Nah, hidup ini tidak lama, dan nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka bagi mereka orang-orang yang tangguh dalam menegakkan kebenaran, walaupun mereka ditangkap, walaupun mereka dipenjara, bagi mereka tidak ada masalah. Orang seperti itu sudah banyak di zaman dahulu. Nanti kalau sudah sampai surat Yusuf, Nabi Yusuf itu dipenjara juga hanya karena difitnah, dia masuk penjara. Itu lama tuh, mungkin 10 tahun atau 7 tahun. Penjara yang kena fitnah, gitu ya. Jadi kalau zaman Nabi Yusuf dulu difitnah, kalau ini merayu, gitu ya, daripada wanita, gitu kan ya. Nah, sekarang tidak ada fitnah Pak kemarin, hanya chattingan saja, chattingan, katanya chattingan masa orang chattingan, mau kalau nih umpamanya nih, siapa nggak gabung, chattingan katakan mesra atau chattingan mesum lah, istilah bahasanya kan gitu ya Pak. Masa ada hukum chattingan mesum, ada satu hukum di penjara? Nah, pejabatnya aja banyak yang berbuat mesum nggak ada penjara, ya, masya Allah. Ini sesuatu hal yang tidak aneh kalau zaman sekarang mengulangi suatu zaman dahulu. Dan orang-orang yang di zaman dahulu berbuat suatu kejahatan, berbuat daripada kezaliman, karena kekuasaan itu justrulah menyegerakan dirinya dibinasakan oleh Allah. Ketika Fir'aun bertambah-tambah kejahatannya, maka justru bertambah dekatnya daripada kehancurannya. Gitu. Masya Allah. Kita lihat daripada orang yang rakus zaman Nabi Musa itu banyak sejarah, makanya dalam Al-Quran itu banyak cerita tentang Bani Israel dan Nabi Musa.
Kemudian Nabi Musa paling banyak diceritakan oleh Allah dan umatnya ini. Setelah berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa itu berhadapan dengan orang yang rakus dengan dunia. Siapa itu? Qarun. Ya kan? Yang tadinya dengan penguasaan zalim, kemudian kepada ini orang yang rakus tamak kepada dunia. Namanya Qarun. Jadi Qarun itu biasa suka untuk membayar atau mengambil bisnis dan bisnisnya itu, semua apa yang ada di negerinya itu dibeli semua dia ini, ya. Sehingga barang itu sampai tidak ada, karena saat dibeli maka disimpan oleh Qarun itu. Nah, saat umat masyarakat ketika itu sangat membutuhkan, gitu ya, baru nanti akan dikeluarkan, sehingga harganya itu berlipat-lipat. Siapa keuntungannya secara material, gitu ya, secara matematika betapa banyak itu, luar biasa. Maka kekayaannya itu tidak ada bandingnya sekarang. Jadi gitu. Sehingga satu kuncinya bukan gemboknya ini, kuncinya saja onta tidak sekuat membawanya, kunci tidak bisa kuat membawa. Coba ini kayak apa beratnya ini? Kuncinya itu belum gemboknya, bagaimana isinya, ya. Tetapi ketahuilah bahwasanya harta itu hanya atas nama kepemilikan yang tidak juga dinikmatinya. Dengan Pak, orang kaya-kaya, ya, mereka kadang-kadang hanya memiliki kekayaan tetapi tidak bisa menikmatinya. Kalau sekarang Bill Gates punya 1.700 triliun, Pak, apakah bisa dinikmati semua itu hartanya? Itu makan juga sama dengan kita, satu piring paling Pak. Itu pun juga kadang-kadang sudah tidak banyak yang boleh dimakan olehnya. Ya kan? Waktunya 24 jam sehari juga nggak bisa dibeli. Lebih daripada itu, walaupun kekayaannya begitu banyak, saya mau belilah waktu sehari ini 30 jam lah, nggak bisa juga. Mungkin istirahatnya, mungkin tidurnya tidak bisa lebih banyak daripada diri kita. Mungkin kita bisa menikmati itu lebih banyak daripada dirinya, kan gitu ya. Masya Allah. Yes, itu. Nabi Syuaib, dia, Masya Allah, ditekan oleh tokoh-tokoh masyarakatnya, sehingga orang yang mau beriman, yang mau datang ke Nabi Syuaib itu dicegat di tengah jalan, sehingga bisa datang ke tempat itu. Jadi gitu, jadi berat. Jadi orang-orang yang memang membawa kebenaran, membawa daripada usaha keadilan itu senantiasa berhadapan dengan tokoh-tokoh yang jahat. Jadi gitu. Masya Allah. Jadi ini Allah memberitakan seperti ini. Jadi memang seperti itu yang dihadapinya. Saya yakin seperti beliau-beliau ulama-ulama yang memang kuat dalam menegakkan kebenaran, keadilan, gitu ya. Itu udah tahu betul yang di mana resiko yang akan dihadapi itu berat, gitu ya. Ini resiko, apalagi nahi mungkar, ya. Orang ma'ruf saja ada hambatannya kok. Ada orang mau ngaji, membuat kajian saja dibubarkan, nggak ada kok. Gitu ya. Padahal itu ngajak baik gitu, ya. Masa ngajak buruk, gitu ya. Kalau ngajak masih ngajak baik, itu saja ada yang menghalangi. Dalam sholat itu pengajiannya kan ya sedang ngajak baik, nggak pernah itu. Itu pun juga ada yang menghalangi yang itu masuk tempat kan begitu, ya. Dan sholat yang lainnya lah, ya. Masya Allah. Katakan sholat sholatnya sifatnya nggak seberapa, yang nggak sangat keras saja, biasa. Kita tidak dihalangi, gitu. Apalagi yang dianggap keras kata mereka, gitu ya. Itu cuma amar ma'ruf, kan menyampaikan daripada kebenaran, kebaikan. Apalagi nahi mungkar, mesti berhadapan dengan sesuatu yang berat, gitu ya. Masya Allah.
sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokohnya, ya, bahkan saudaranya sendiri, bagian Abu Lahab, bagian Abu Jahal, begitu kerasnya menentang Rasulullah itu, dan itu membuat mencari pada suatu sekutu yang lainnya, mencari sekutu yang lain daripada yang lainnya itu bagaimana caranya menghentikan daripada dakwahnya Rasulullah itu. Ya, hebat luar biasa. Ya, bagaimana dia akan dibunuh, ya kan? Ketika dimana sampai seluruh pemuda-pemuda Arab ketika itu dipersiapkan senjata semuanya siap untuk membunuh Rasulullah ketika itu. Ya, Masya Allah. Sehingga nanti untuk balas, maka bagaimana akan menghadapi seluruh daripada orang-orang Jazirah Arab? Tidak akan mungkin ini Bani Hashim, ya, akan kuat menghadapi mereka. Saya ingin membuat daripada persekongkolan juga, membuat kekuatan juga untuk menghentikan daripada usaha agama itu. Luar biasa, ya. Yakinlah orang yang mengusahakan kebaikan kebenaran karena Allah itu akan ditolong juga oleh Allah, dan gitu ya. Masya Allah. Kita lihat sejarah daripada yang sini adalah ya, sejarah kematian Abu Lahab ya. Abu Lahab itu ketika akan terjadi perang Badar, dia mimpi, ya, mimpi bahwasanya terjadilah kebakaran di negeri Arab. Dia tahu ini sinyal buruk lah gitu. Maka dia tidak ikut perang pada waktu itu. Akhirnya mereka sakit oleh Allah. Ketika sakit oleh Allah itu, akhirnya penyakitnya ini menjadikan bau busuk pada tubuhnya. Sehingga orang yang mau mendekat karena tubuhnya ini berbau busuk dan menular. Jangankan orang lain, satu keluarga pun nggak mau untuk mendekatinya. Ya Abu Lahab ini Pak, setiap Nabi dakwah kemana saja diikuti Abu Lahab. Setiap Nabi menyampaikan ya nas kurulan ya Allah tuflihu, ucap kalimat la ilaha illallah, kamu akan berjaya, kamu akan beruntung. Abu Lahab langsung menyatakan, wahai manusia, ini keponakan saya gila, jangan ikuti, jangan ikuti daripada ajakan. Ya, tetaplah menyembah daripada berhala-berhala, usaha, tamat dan seterusnya. Begitu. Istrinya tak kalah ketinggalan. Ya, membuat juga gosip di luar, gitu ya. Namanya kemudian. Makanya ada dalam surat Al-Hab itu kan, wa maratuhu hammatal hatab, ya. Dan istrinya daripada Abu Lahab itu yang membawa daripada kayu bakarnya apa? Manas-manasi juga, gitu ya. Membawa daripada gosip sana sini. Kompromi. Masya Allah. Dan dia suka kalau di rumahnya makan daripada kambing, unta, maka tulangnya dilemparkan di depan rumahnya lagi. Sabarnya, ya, Masya Allah. Seperti itu. Jadi ada saja, ya. Maka ini suatu pelajaran. Jadi kita sadar orang-orang yang berbuat suatu kebaikan, ketaatan, menegakkan kebenaran itu mesti ditolong oleh Allah dan pasti nanti akan mendapatkan suatu kemenangan, pertolongan di sana. Ya, walaupun memang di dunianya resikonya berat, betul. Ya, Masya Allah. Sekarang kita tahu berita sekarang ini kan begitu ya. Kita sekarang ini Masya Allah ulama-ulama dan banyak meninggal, ada yang ditangkap-tangkap, ada yang dimasukkan penjara-penjara, Masya Allah. Sedih, betul sedih. Iya sebenarnya begitu. Ya, orang listrik, resikonya yang setrum, ya, sopir, resikonya menabrak atau ketabrak, semacam-macam lah makanya begitu. Ini resiko. Nah orang yang melihat kebenaran itu seperti itu. Masya Allah. Akhirnya apa? Itu Abu Lahab ketika mati, jadi nggak digubur-guburkan karena semua jijik. Akhirnya dibuatkan suatu lubang dia
pakai kain panjang bagaimana tuh di ini masukkan tuh sodok gitu. Nah, bagaimana sudah masuk ke set gitu. Ya. Masya Allah. Seperti kisah daripada Kamal Atatürk, ya. Kamal Atatürk itu yang telah merubah daripada sistem Islam kepada sistem liberal, ya. Jadi dirubahlah semuanya bentuk-bentuk Islami itu kepada bentuk liberal, ya. Sampai adanya pun pakai bahasa Turki, surat pun pakai bahasa Turki. Jadi gitu dulu gitu. Orang tidak boleh pakai jilbab dan seterusnya lah pokoknya. Pokoknya yang bernafaskan Islam ini banyak tadi hilangkan oleh kaum Atatürk ini. Akhirnya apa? Itu Kamal ini akhirnya kena penyakit, ya. Penyakit kelamin dan penyakit daripada gatal-gatal yang luar biasa. Dan ada apa namanya hati, apa namanya itu ada kanker hati apa gitu, ya, kanker hati. Masya Allah. Jadi itu hari-hari itu gua kukur-kukus karena gatalnya dia kukur-kukur tuh, panas badannya rasa panas, gatal, panas sedikit. Masya Allah. Itu berapa ulama yang dibunuh oleh dia ini di Turki itu, ya, banyak ulama-ulama yang dibunuhnya. Jadi begitu. Jadi memang hal seperti itu sudah pernah ada dulu, gitu ya. Dirubahnya daripada cara Islam kepada liberal. Dan akhirnya apa yang melakukan seperti itu Allah ganjar di dunia, belum lagi nanti di akhir dihinakan betul-betul. Baunya luar biasa. Sampai sekarang ini tempat kuburannya itu kalau masuk situ Pak, baunya luar biasa. Jadi walaupun sudah dikasih wangi pun tetap kalah dengan bau busuknya itu. Padahal sudah berapa tahun itu dirubahnya kan 1924 ya, berubahnya itu. Kata artinya karena umurnya tambah sekitar 4 bulan berapa itu meninggalnya. Kan sampai sekarang sudah berapa puluh tahun Pak, gitu ya. Tapi itu kan saat kuburnya sampai sekarang walaupun tempatnya bagus, ya ada bagus itu tempatnya itu bau, gitu. Masya Allah. Saya sebegitunya Allah menghinakan dia. Maka ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan, mengkhawatirkan kalau negeri kita ini mau dirubah kepada sistem liberal, gitu ya. Masya Allah. Bagaimana Turki menjadi jatuh, gitu ya, runtuh, betul-betul terpuruk keadaannya, ya, baik secara apapun juga lah, sampai ekonominya sampai apapun juga. Nah, yang belum lama ini dengan Presiden Tayyip Erdogan itu ya, maka perubahannya luar biasa sekali, gitu ya. Setelah Islam diangkat ini kembali, gitu ya, usaha menerapkan di amal-amal, walaupun tidak menunjukkan lah memakai kepada hukum Islam gitu ya, tapi menerapkan Islam, gitu ya. Anak-anak dari mulai kecil sudah belajar bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, tentang fikih dan seterusnya, gitu ya. Sekolah-sekolah tinggi unggulan pun dibebaskan, karena kuliah ini dibebaskan, gitu ya, gratis betul-betul, luar biasa. Ilmu pengetahuan di ini betul juga sama. Jadi baik agama juga ditingkatkan, ilmu pengetahuan ditingkatkan, sehingga nanti ini Turki ini 3 tahun yang akan datang bisa menguasai daripada tingkat dunia nomor 1. Sekarang Eropa itu ekspornya teknologi itu banyak dari Turki. Ya, bisa. Yang dulu pinjam daripada IMF Pak, sekarang bisa meminjami IMF. Ada yang gitu.
Dari 100 berapa 110 tingkat dunia dulu, sekarang jadi nomor 16 ke peringkatnya. Berapa tingkat tuh Pak? Ya, 100 lebih itu sampai ke 16 tingkat dunia. Termakmur. Per kapita masa rakyatnya sekarang ini melebihi daripada negara maju Perancis. Itu penghasilan daripada rakyatnya. Masya Allah. Ini ketika Islam dibangun kembali, dijalankan dengan baik, ya, dipraktekkan dengan benar, ya, Masya Allah. Allah memberikan daripada keberkahan makna seperti itu. Yang belum lama ini negeri Brunei, ya, baru mengumumkan bahwa negerinya akan menggunakan daripada syariat Islam, gitu ya. Maka langsung Allah memberikan daripada sumber, gitu ya, minyak, ya, sampai beberapa kali lipat daripada sebelumnya. Itu keberkahan, ya, Masya Allah. Allah, ini pelajaran berharga kepada kita semuanya, ya, Allah. Tapi orang yang berjalan di atas kemurkaan Allah itu, ya, walaupun nampaknya mungkin sekarang seperti berkuasa, seperti berjaya, gitu ya, berharta, tetapi paslah berakhir dengan kegagalan, kerugian, penyesalan, ya, kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa. Jadi seperti itu. Ya, sabar, ya, sabar. Jalan terus agama begitu, ya. Jadi yang perlu pihak agar mereka membuat daripada tipu daya, rekayasa, berbagai macam-macam tipuan-tipuan. Pada dasarnya apa yang mereka lakukan daripada makar mereka, tipu daya mereka, rekayasa mereka itu tidak lain kecuali apa? Akan mengenai diri sendiri. Ya, Pak. Hanya mereka tidak menyadari. Jangankan ya ini perkara dunia lah, mungkin dengan sampai kepada tingkat yang perkara agama. Nah, ini perkara dunia ya. Kan beberapa hari yang lalu kita kan rame lagi mendengarkan daripada kakak pembina itu ya. Nah, ya saya dengar di sini orang nggak tahu semua ya Pak. Ya, Masya Allah. Dulu yang mengangkatnya dia menjadi orang besar. Kok sekarang sampai tiga seperti itu tuh, bayangin. Itu kan artinya bahwa yang kurang ilakan fusim mengenai diri sendiri. Ya, makar itu bukan perkara dunia saja, apalagi nanti makar perkara agama. Kayak apa itu? Ya, Masya Allah. Hanya mereka tidak menyadari, gitu ya. Tidak menyadari kalau nanti ini akan menghadapi daripada penderitaan kesengsaraan itu. Kan kembali kepada dirinya. Ya. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan ini adalah tanda mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepadaku, kata Nabi. Biarkan daripada unta itu makan rumput ini, ya. Ini benar-benar daripada unta yang keluar daripada apa? Bukan robot, ya. Ini unta beneran ini. Tapi jangan diganggu ya, jangan diganggu, biarkan. Tapi mereka malah menyembelih. Akibatnya apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidambin fasawa. Jadi orang itu begitu. Kalau nanti sudah dikasih tahu oleh Allah, ya, untuk sadar, untuk ingat, tetapi tetap juga berbuat suatu kejahatan dan dzaliman, ya, fadamdama alaihim. Saya kadang-kadang khawatir takut. Ini kalau ulama-ulama yang benar, yang lurus, yang baik ini banyak didolimi, banyak disakiti, gitu ya. Sementara kita ini diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita namanya biasa Pak. Bisa apa kita ini? Paling cuma bisa nangis dan doa. Ya. Kalau sampai Allah itu murka karena kekasihnya itu, gitu ya, disakiti, kemudian datang daripada adab negeri kita ini, yang kena kan tidak hanya orang zalim saja, gitu loh. Yang kena itu semuanya gitu.
Makanya saat kuat taku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya. Takkanlah kamu kan suatu adab. Ya. Ini kalau enggak ada yang menghentikan daripada keburukan itu dimuncul itu semuanya diem Pak. Gitu ya. Ini memang Pak Rijak ini yang bisa memberikan kan ya paling MUI ya, ulama-ulama seperti itulah. Kalau ini diem, semuanya diem, gitu ya. Kejahatan, keburukan, kezaliman terus berjalan seperti itu, ya. Takutnya apa? Kalau Allah ini murka datangkan adab, maka yang kena tidak hanya orang-orang zalim saja, akhirnya semuanya juga kena berdampak, kayak gitu kan ya, Masya Allah. Walaupun nanti di akhiratnya orang yang soleh dipisahkan daripada orang yang bersalah, memang di akhiratnya, tapi di dunianya kena dampaknya itu, kan gitu. Ya banjir kan, ya banjir. Nah banjir, semua jadi kena banjir itu. Padahal mungkin karena tempat itu banyak satu maksiatan, banyak kezaliman, akan datangkan daripada musibah di situ. Yang enggak berbuat pun akhirnya kena dampaknya juga. Ya, walaupun ya itu menjadikan suatu ujian cobaan, mungkin suatu ampunan dan seterusnya. Tapi dampaknya kan ini Pak, Masya Allah. Ini akan kembali kepada dirinya, ya. Masya Allah. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Sayasibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Wa idza ja'atuhum ayatun, apabila datang kepada mereka suatu ayat, kalau mereka mengatakan la nu'mina, kami tidak akan beriman hatta nu'ta, sehingga kami didatangkan mithla ma utiya Rasulullah, sebagaimana apa yang didatangkan para rasul-rasulnya Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha mengetahui bagaimana Allah menjadikan dari risalahnya itu. Sayusibul ladzina ajramu, akan menimpa kepada orang-orang pendosa-pendosa itu soghorun, suatu kehinaan, dia kecil, hina, indah di sisi Allah. Wa adzabun syadid, dan adab yang sangat keras, dimakan yang turun disebabkan apa yang mereka buat makar. Ya, mereka rekayasa. Masya Allah. Itu zaman dahulu umat itu, ya, ketika datang kepada mereka satu ayat, datang satu hujah, gitu ya, satu tanda kebenaran yang menunjukkan akan kebenaran dari Rasulullah. Mereka mengatakan apa? Kami tidak akan membenarkan daripada kerasulanmu. Sehingga kapan? Sehingga kami didatangkan mujizat-mujizat sebagaimana dulu yang ditunjukkan kepada rasul-rasul dulu. Nabi Musa yang bawa tongkatnya, yang dipukulkannya lah, jadi ini jadi itu, ya, berubah jadi ular, ya, laut bisa terbelah, dan seterusnya. Ada sejak alasannya. Orang itu kalau namanya hatinya tertutup, gitu ya, tidak mau beriman, ada saja alasannya itu Pak, untuk tidak menerima itu. Sudah tahu ini kebaikan, sudah tahu ini kebenaran, gitu ya. Ya nanti ada saja alasannya itu. Dibuat alasan bagaimana caranya untuk menolak suatu kebaikan dan kebenaran itu. Kena alasan-alasan. Bahkan dituduh balik malahan. Nabi bilang, Masya Allah, dituduh balik. Jadi orang yang baik dituduh jahat, orang yang buruk, gitu ya, diangkat-angkat, semacam gitu. Ya Allah. Sudah zaman fitnah Nabi, saya di zaman akan datang satu zaman itu kuasa kal asad, di mana pemimpin-pemimpinnya seperti harimau, gitu ya. Sifat harimau kita tahu sendirilah bagaimana. Ini harimau, gitu ya.
Pokoknya saya kuasa. Jadi kuasa bukan karena diangkatnya, kuasa kenapa? Karena kekuatannya, powernya itu, kan begitu. Bukan membunuh rakyatnya, justru malah makan rakyatnya. Itu namanya harimau. Kata Nabi, nanti akan terjadi itu. Juga Nabi itu begitu luar biasa. Wazrahum, dan menteri-menterinya, ya, pendukung-pendukung kanan kirinya. Digambarkan seperti ini. Digambarkan itu seperti apa yang berbulu domba, Pak? Musanya berbulu domba, gitu ya. Licik gitu, Pak. Licik, gitu ya. Bagaimana dapat keuntungan, bagaimana dapat proyek, bagaimana dapat daripada kekayaan, dia dapat. Jadi gitu, ya. Muhakama hukum dan penegak hukumnya itu kalkilat seperti anjing. Itu nanti loh yang menandakan, gitu ya. Penegak hukum itu nanti sifatnya seperti kayak anjing itu, siapa yang memberi daripada tulang, siapa yang memberi daging, nah itulah majikanku. Setelah begitu, nurut dengan dituruti akan diikuti. Jadi gitu. Anjing itu tidak tahu yang datang kepada tuannya itu tamunya tuan atau perampok pencuri, tidak tahu. Selama dia datang membawa makanan, kasih lempar pada tulang, ya. Nah, dia anteng, ya. Walaupun ini tamu, ya, mau bawa duit, tapi nggak kasih kepada anjing itu. Oh ya, gonggong beneran, ya. Jadi nggak bisa membedakan siapa yang datang itu, nggak bisa membedakan, ya. Yang tahu siapa yang memberi, itulah nanti akan aman. Jadi menterinya Kadhi'ab seperti kayak Musa, nah penegak hukumnya seperti kayak Pak, boleh nanya Pak? iya. Ini masih terkait yang Bapak sampaikan Pak tentang tadi kekasih Allah yang dihinakan kita diam. Saya melihat Pak, perkembangan di Indonesia ini Pak, ulama-ulama terbaik kita itu dikunci Pak. Jadi sementara kita sebagai masyarakat biasa, saya pribadi juga melihat kita nggak ada ketokohan gitu Pak. Jadi yang harus kita lakukan itu apakah hanya berdoa saja Pak, atau bagaimana nih Pak? Nah, untuk konteks kekiniannya gitu Pak. Iya. Ya kita ini kan namanya orang awam, rakyat biasa Pak, gitu ya, tidak bisa bergerak apapun juga. Mau bersuara lantang juga nggak terdengar, gitu ya. Mau macam-macam nanti malah kesido malah ribet, ya. Bagaimana? Ya nangis saja kepada Allah sudah. Kita tunggu bagaimana nanti tokoh-tokoh umat Islam itu menggerakkan. Makanya ulama kita sekarang ini ada di sana, gitu ya. Tunggu, sabar. Jangan berbuat sendiri-sendiri, gitu ya. Sabar. Jadi gitu. Ya, kita mesti kita ini. Rakyat siapa kita ini, gitu ya. Nah, kita harus kepada Allah, ya Allah, adukan daripada kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keadaan kita ini, Masya Allah. Nabi Musa tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi Fir'aun. Ya kan? Secara zahirnya, secara fisiknya, secara ininya, partai nggak punya, pasukan tentara juga nggak ada. Rakyatnya adalah bekas orang-orang budak hamba sahaya, kan begitu. Lemah, gitu ya. Fir'aun
waduh, semuanya dimiliki. Tentaranya, polisinya, penegak hukumnya, semua ekonominya, semua dimiliki oleh Fir'aun. Kan begitu. Apa yang dilakukan? Terus sampaikan agama, terus amalkan agama. Jadi tadi, nah, nanti biar Allah yang menghadapinya dengan caranya Allah. Kita tidak tahu caranya Allah itu bagaimana. Nabi Musa juga tidak tahu caranya Allah itu ternyata nanti akan tenggelamkan di lautan, tidak tahu. Gitu ya. Tapi yang jelas orang yang berjalan di atas ridho Allah kebenaran itulah yang dikatakan sukses. Gitu ya. Mereka akan beruntung. Ya, apapun keadaannya, walaupun awalnya dalam kesusahan dan kesulitan. Kalau berjalan atas kebenaran, berjalan atas kebenaran Allah, pasti akan dapat pertolongan Allah. Kalau berjalan di atas kemurkaan Allah, walaupun awalnya mungkin nampak keuntungan, ya, kejayaan, tapi nantilah pasti berakhir dengan kesengsaraan, kegagalan, ya. Yakinlah seperti itu, ya. Makanya saya sibuk ladina ajrun sahur indallahi wa ala musyadid bima kaya mengurun. Akan menimpa kepada orang-orang jahat-jahat itu, kata Allah, suatu kehinaan. Jadi makanya waktu itu nanti berjalan. Suatu ketika pasti akan terjadi, gitu ya. Namrud juga hancur, Fir'aun juga hancur, Qarun juga hancur. Ini sejarah ini berlaku terus, sunatullah namanya. Ya, tidak ada ceritanya orang dolim terus berjaya di dunia, tidak ada. Orang dolim itu pasti akan dihinakan akhirnya. Betul ya? Nah, pasti itu. Maka yakin lah. Ya. Jangan menggunakan adab yang sangat pedih karena yang kurun mereka, rekayasa mereka itu, ya, tipu daya mereka itu, makar mereka itu. Tapi yang mereka pasti akan dibalas oleh Allah. Ya, gitu ya. Apalagi nanti di akhir dunia saja sudah ada sejarah ini. Orang jahat itu tidak seterusnya selamanya akan dijaga. Pasti akan dihinakan oleh Alhamdulillah, benar selamatkan kita. Allah terus membantu kita, dia menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita nanti di akhir. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.